Kobaran api diketahui warga saat sudah membesar, meludaskan 4 rumah dan 2 ruang kelas madrasah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. 2 unit mobil damkar tiba di lokasi. Petugas langsung berusaha melokalisir kobaran api agar tak semakin merembet ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun warga menduga api berasal dari obat nyamuk bakar yang membakar kasur dari salah satu rumah yang dihuni pasangan lansia. Pasangan lansia Abu Kosim dan Naidah ikut menjadi korban mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Penyebab api ini datangnya dari mana, Bang? Dari rumah sebelah, Bang, itu. Dari rumah sebelah. Ya. Itu dari apa, Bang? Koslet apa? Mungkin entah colokan atau obat nyamuk ya, lagi nggak tahu lah, Bang, yang jelas. Pokoknya kayak gitu lah, Bang, kan. Oh ya, untuk korban jiwa sendiri ada, Bang? Kalau korban sih nggak ada, Bang, cuman kayaknya opung gitu. Ada kena dikit. Selang 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ahmad Hussein Lubis, Sumatera Utara, iNews melaporkan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Kebakaran yang menghanguskan 4 rumah warga dan 2 ruang kelas madrasah di Mandailing, Natal, Sumatera Utara menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Hingga hari ke-8 di rumah sakit, David, korban penganiayaan, mantan anak pejabat pajak, belum sadarkan diri, namun dokter menyatakan kondisi David membaik. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, 18 jam petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan api kebakaran di pabrik kasur busa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Meski api menyebabkan jaringan sutet terputus, PLN memastikan pasokan listrik aman. Belasan kendaraan pemadam berhasil memasuki area depan pabrik kasur busa yang terbakar di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Selasa sore. Petugas bergegas melakukan pendinginan dan fokus pemadaman api yang masih menyala di area belakang pabrik. Hal ini dilakukan guna mencegah munculnya api baru di tengah kencangnya tiupan angin dan material yang mudah terbakar. Lambat karena pada saat anggota kami sampai di TKP, api sendiri sudah membesar sehingga anggota kami kesulitan untuk mendapatkan akses masuk untuk melakukan pemadaman. Yang pertama itu, yang kemudian berikutnya adalah kaitan dengan banyaknya bahan-bahan material yang mudah terbakar, baik dari. Sementara kebakaran ini juga merusak jaringan konduktor sutet yang berada tepat di atas pabrik. Meski terputus, namun petugas PLN memastikan pasokan listrik tetap aman setelah petugas mengalihkan pasokan listrik ke gardu terdekat. Saat ini kami akan segera melakukan recovery untuk penanganan daripada konduktor yang putus tersebut. Langkah awal mungkin kami akan melakukan penanganan dulu konduktor, karena ini juga dekat dengan lalu lintas umum. Kami akan pasang dulu penghalang untuk mengatasi supaya tidak mengganggu terhadap lalu lintas yang di bawahnya. Kebayang orang yang di dalam udah jadi abu ya. Sebelumnya diketahui, sejak Senin malam, kebakaran hebat melanda pabrik kasur busa. Peristiwa ini memicu berulang kali ledakan dahsyat yang berasal dari bahan kimia busa dan 2 tangki berisikan 16.000 liter thinner. Akibat banjir dan tergerus air luapan Kali Ciliwung, rumah berlantai 2 di Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur ambruk. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Rumah berlantai 2 di Jalan Tanjung Lengkong, Bidara Cina Jatinegara, Jakarta Timur ambruk tergerus air sungai Ciliwung. Seluruh bangunan hancur dan perabotan rumah terbawa arus luapan Kali Ciliwung. Peristiwa terjadi pada Senin sore saat banjir melanda kawasan Bidara Cina saat air sungai Ciliwung meluap. Saat musibah terjadi, penghuni rumah sedang tidak berada di lokasi. Sebelum ambruk, warga sekitar mendengar retakan kaca jendela yang diikuti bunyi gemuruh. Banjir emang kali pas naik, kali pas besar. Kali pas besar, ini rumah emang posisi udah rubuh sekali. Ini kedua kalinya nih. Udah pernah roboh juga? Udah pernah roboh juga.
Dulu depannya, saungnya kena. Sekarang Ini rumah gedenya udah kena. ini semua rumahnya ambles, Pak. Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hujan deras disertai angin kencang menumbangkan pohon setinggi 10 meter di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Batang pohon menutupi ruas jalan hingga mengganggu arus lalu lintas. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran, pertamanan, dan PPSU memotong badan pohon angsana yang tumbang berketinggian sekitar 10 meter dan diameter 1 meter di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa sore. Batang pohon menutup kedua jalur Jalan Raya Bogor dari arah Cililitan menuju Ciracas maupun sebaliknya. Hal ini membuat kemacetan hingga 3 km. Petugas kepolisian terpaksa mengalihkan kendaraan. Ya, kalau yang dari arah BGC masih lumayan terkendali. Namun yang arah dari Ciracas, depan Polsek, yang arah ke BGC, sebaliknya agak terjal. Evakuasi berlangsung lama karena ukuran pohon yang besar dan hingga ke akar. Kabel udara juga sempat tertarik ke tengah jalan. Terus ada bunyi kontak-kontak langsung tumbang. Terus ada satu orang yang naik motor, itu untungnya orangnya itu ke bawah sama ini kabel, jadi keseret sama kabel. Itu kalau nggak ada kabel, mungkin orangnya udah ketiban sama kayu itu. Oh, udah ketiban. Tapi motornya nggak kenapa-napa juga, orangnya nggak kenapa-napa. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Alhamdulillah ya, selamat ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pohon besar ini berhasil dievakuasi selama 1 jam. Angin kencang juga melanda wilayah lainnya seperti di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Tiupan angin yang kencang sempat membuat pohon-pohon besar yang berada di kawasan ini berguncang tak beraturan. Warga mengaku angin kencang sudah terjadi sejak Sabtu lalu dan khawatir karena di lokasi ini banyak pohon-pohon besar. Mirsa, jasad 2 wanita yang ditemukan dicor di rumah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Sementara polisi masih memiliki motif pembunuhan 2 wanita tersebut. Dua jasad wanita yang diduga dibunuh dan dicor di dalam rumah kontrakan di Jalan Nusantara 3 Kafling, Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk diotopsi. Kedua korban adalah Herni Purwaningsih, 48 tahun, warga Cakung, dan Yusi, 45 tahun, warga Pulau Gebang. Keluarga korban yang menyaksikan jenazah keluar dari ambulans tak kuasa menahan tangis, bahkan kakak korban dari almarhum Yusi nyaris jatuh pingsan. Di sisi lain, polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara. Dari lokasi kejadian, polisi menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 senjata tajam yang diduga digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Terduga pelaku bernama Permana ditemukan tewas di lokasi kejadian dengan luka sayatan di tangan. Jasad terduga pelaku kini tengah diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami masih melakukan pemeriksaan. Ini kan sedang masih olah TKP. Secara komprehensif, interprofesi, kita hubungi dari Bidokes Polda, dari Puslapor, dan kita memastikan korban yang di bawah tangga ini untuk kita lakukan otopsi juga. Kita akan bongkar ini. Kasus pembunuhan 2 wanita yang jasadnya dicor terungkap dari kecurigaan suami salah satu korban, Yusi, karena istrinya tak kunjung pulang usai izin pamit mengaji bersama rekan-rekannya. Suami Yusi bernama Heri kemudian berusaha menghubungi teman pengajian korban, namun tidak ada yang mengetahuinya. Hingga akhirnya Heri bersama anaknya melacak keberadaan korban melalui ponsel. Kami melihat ada bentukan coran yang nggak wajar di bawah tangga.
Nah, dan saya lihat dalam kamar Pak Permana telah memotong urat nadi tangan. Belakangan beredar rekaman CCTV saat kedua korban masuk ke rumah kontrakan dengan mengendarai sepeda motor bersama terduga pelaku. Polisi bersama suami korban dan warga berhasil menemukan jasad korban keadaan dicor di bawah tangga korban dengan keadaan cor masih basah pada Senin malam. Polisi menemukan terduga pelaku yang tergeletak dengan luka sayatan di tangan diduga bunuh diri dan barang-barang milik korban di lokasi kejadian. Polisi pun masih menyelidiki motif pembunuhan ini. Pemirsa, untuk mengetahui sosok pelaku dan peristiwa pembunuhan dua wanita yang terjadi di Bekasi, sudah bergabung bersama dengan kami Ketua RT 11 Harapan Jaya, Bapak Purwo Darmanto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Purwo. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Purwo, sejauh mana Anda mengetahui motif pembunuhan ini dari keterangan yang Anda peroleh dari perbincangan dengan tetangga Anda, Pak? Ya, yang sejauh ini yang kami ketahui, ya kami dapat informasi dari suami istri tersebut tadi bahwa dia terakhir dapat melacak posisi ponsel yang terakhir yang di lokasi RW 22 RW kami. Jadi pada malam Selasa tersebut sekitar pukul 19, kebetulan di wilayah kami ada CCTV lingkungan, kita coba bantu melihat apakah ada pergerakan orang masuk ke area rumah tersebut. Nah, kemudian kita lihat bahwa di hari Minggu tanggal 26 Februari itu sekitar pukul 17.10 ada pergerakan pertama motor yang dikendarai almarhum Permana, terus diikuti yang tadi seperti yang dituju tadi satu motor dengan 2 penumpang, dan itu kita pastikan ke bapak-bapak yang kemarin menanyakan apakah ini benar keluarga mereka, ternyata ini memang benar diyakini. Gitu Pak awalnya, Pak. Oke, itu awalnya. Tapi yang ingin kita ketahui, apakah betul semata-mata kasus ini hanya urusan utang piutang, Pak? Sejauh ini kami tidak tahu, Pak. Ya, kami dari ke-RT-an hanya melihat bahwa kami baru tahu ada wanita tersebut dua bertamu statusnya, karena kondisi Pak Permana selama ini tidak ada masalah, tidak ada informasi apa-apa tentang beliau. Kehidupannya juga sehari-hari normal aja sih. Oke. Artinya Anda mencoba untuk melihat dari sosok Pak Permana saja yang sebagai dalam hal ini adalah terduga pelaku, Pak. Ya. Dari pengalaman, dari waktu Anda berbincang bersama dengan Pak Permana dan dalam kesehariannya, apakah ada yang dirasa mencurigakan dari sosok pelaku, Pak? Sejauh ini tidak sih ya, Pak ya, karena dia tinggal di wilayah kami sudah 3,5 tahun ya, kurang lebih 2019 awal, mungkin ya kurang lebih seperti itu. Dan 8 bulan terakhir dia berpisah dengan istrinya. 8 bulan terakhir ini dia hidup sendiri di rumah tersebut. Ya tidak ada hal-hal yang aneh sih ya yang kami rasakan di lingkungan, seperti biasa saja, Pak. Ikut arisan RT, kerja bakti dan sebagainya sih, Pak. Aktivitas kesehariannya juga yang Anda ketahui sejauh mana, Pak? Ya, sejauh ini sama seperti biasa, aktivitas pagi kalau ketemu biasa bertegur sapa, pulang malam juga aku bertegur sapa. Jadi aktivitasnya menurut saya masih biasa aja, makanya kami sebagai artinya dalam amatan Anda sosok pelaku, terduga pelaku dalam hal ini maksud kami adalah orang yang wajar-wajar saja, dalam artian memang berbaur dengan masyarakat ya, Pak ya? Iya, Pak. Oke. Yang ingin kita dalami lagi, Pak, sampai pada akhirnya temuan 2 jenazah dalam coran, apakah kemudian warga ketika aksi itu dilakukan juga mendengarkan semacam hal-hal yang dirasa untuk dicurigai, Pak? Patut untuk curigai? Ya, kita awalnya sih tidak ada curiga apa-apa, bahkan waktu hari Senin pagi ada truk material masuk
membawa pasir, semen, sirtu itu ke dalam rumahnya, tidak ada curiga apa-apa. Kayak kami berpikir, tetangga berpikir mungkin karena musim hujan ada beberapa tempat yang harus ditambal karena bocor dan sebagainya. Jadi kami tidak berpikir yang macam-macam dengan kondisi itu sih. Oke. Aktivitas hilir mudik dari rumah terduga pelaku dalam hal ini, Pak, apakah juga sering dirasa dalam tanda kutip tujuan penagihan utang dilakukan ke rumah yang bersangkutan sejauh yang Anda ketahui? Tidak ada sih, Pak. Sejauh ini tidak ada karena dia aktivitas di rumah itu dia tinggal sendiri. Paginya aktivitas kerja, malam juga tinggal pulang tidur. Jadi sejauh ini kami tidak melihat ada orang yang sampai tetangga kiri kanan gitu menanyakan, biasanya menanyakan rumah Pak Permana, di mana orangnya, itu sampai sejauh ini tidak ada informasi seperti itu, Pak. Oke. Sekali lagi terima kasih atas waktu Anda, Pak Purwo, Ketua RT, sama-sama, yang tentu saja menjadi saksi dalam kasus ini, sudah memberikan testimoni mengenai apa yang diketahuinya terhadap dengan temuan 2 jenazah yang dicor di daerah Bekasi. Terima kasih. Terima kasih, Pak.